syukur, terima kasih mendapat kesempatan lagi untuk memuji menyembah Tuhan serta mendengar akan sebagian firman Allah. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan kita. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau
sungguh besar, ajaib Engkau, Allah kami yang agung, Allah yang patut ditinggikan, dimuliakan, disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang perkasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada Allah seperti Engkau, tiada Tuhan Yesus yang lain. Hanya Kaulah Allahku, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu, terima kasih buat kesempatan yang Kau beri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami undang hadirat Tuhan, kami undang kuasa-Mu melawat umat-Mu Tuhan. Haleluya, memenuhi hati jiwa roh kami, memenuhi tempat ini ya Tuhan. Yesus, kami merindukan-Mu, kami merindukan kedatangan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur. Kita renungkan kembali kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Di masa-masa yang sulit ini, haleluya, haleluya. Wabah yang terus menjalar ini Tuhan. Haleluya. Namun Kau masih memberi kami kesempatan, kekuatan dan kesehatan. Tuhan, terima kasih. Ini sebab karena pertolongan-Mu, ini karena belas kasihan-Mu untuk kami semua. Terima kasih Yesus. Kami boleh meninggikan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Kami boleh mendengar akan sebagian firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami senantiasa, menegur, mendidik kami, mempersiapkan kami umat-Mu menyongsong kedatangan Tuhan yang secara tiba-tiba akan datang kembali. Oh, terima kasih Yesus. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang agung, Engkau Allah kami yang mulia, Engkau Allah yang sempurna. Haleluya. Melalui Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bangga memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kami dalam segala keadaan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan ini beberapa kali lagi. Kita masuk dalam doa. Haleluya. Oh, haleluya. Agunglah, mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Tuhan? Perbuatan tangan-Mu, aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang Maha Besar, Yesus
keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, ajaib dan dahsyat karya-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Lawat kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, sehingga kami boleh memuji Engkau dengan segenap hati jiwa roh kami, dengan penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan sudah pelihara kami sampai saat ini, akan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini. Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu dan Kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga pelayanan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Semakin percaya, semakin sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan melakukan seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hantar mereka dengan tangan kasih-Mu. Tuntun mereka Tuhan, sehingga boleh tiba di tempat ini bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami pohonkan dan dialaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang sudah hadir. Mari kita sama-sama bangkit berdiri ya. Seberapapun kita yang hadir pagi hari ini, kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan.
supaya ada pertemuan di sana. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan pujikan satu lagu lagi ya sebagai ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Kita pujikan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
curahkan segenap hati kita. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat
kasih Tuhan berkorban untuk kami semua. Haleluya. Menebus dosa kami, menyelamatkan kami, dan Kau akan membawa kami semuanya sebentar Tuhan boleh naik ke sorga, bertemu Engkau di angkasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya di akhir zaman ini, semakin hari semakin memperkenan hatimu Bapa, menjadi berkat bagi sesama manusia, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Haleluya. Menyatakan isi hatimu, urapan-Mu, tuntunan pimpinan-Mu, sehingga penyampaian firman Allah ini dapat menjadi berkat buat kami semuanya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu dibukakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan belajar tentang kerajaan Yesus Kristus. Haleluya. Kerajaan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu. Tadi kita sudah puji Tuhan ya. Oleh kuasa darah Yesus kita menerima kerajaan Yesus Kristus. Kita menerima kerajaan Yesus Kristus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan baca, next ayatnya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 19. Gampang ya ngafalnya ya. 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 19. Di situ dikatakan nyanyian pujian Daud. Ini bicara tentang kerajaan Yesus Kristus. Ini juga bicara tentang doa syukur. Haleluya. Seseorang yang sudah menerima kerajaan Yesus Kristus, seseorang yang sudah menerima tebusan dari kuasa darah Yesus, dia akan menaikkan doa syukur. Dia akan menaikkan nyanyian pujian, dan dia akan hidup tetap setia, remain faithful. Tetap setia itu artinya tetap tepat. Setia itu ternyata artinya tepat. Tetap tepat, gampang ya. Tetap tepat, terus setia, terus cocok sama firman. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman. Firman ini memberi kekuatan kepada kita. Masih ingat ayatnya? 1 Yohanes 1 ayat 4. Firman Allah itu memberi sukacita yang sempurna. Firman Allah memberi terang yang sempurna. Haleluya. Kita lihat dulu 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 19. Kita lihat ya. Ayat 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita sudah masuk bulan Desember ya. Minggu pertama perjamuan nanti bisa diikuti dari YouTube GPPS ya. Nanti sesudah ibadah akan disiapkan rekamannya. Kalau rekamannya sudah masuk di YouTube, boleh diikuti dari rumah masing-masing, perjamuan dari rumah masing-masing. Sebab selama ibadah kita harus tetap pakai masker ya, nggak boleh dilepas maskernya. Haleluya. Kita terus bersyukur. Kita bersyukur.
Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Kalau kita lihat sampai saat ini, bagaimana Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. God is at work. 2 minggu yang lalu, saya itu sebetulnya sakit ya. Yang tahu kalau saya sakit itu cuma Mak Waras sama suami saya aja ya. Saya harus berulang kali ke kamar mandi. Tetapi Tuhan tolong sampai selesai. Kemudian selesai ibadah ada pelayanan berikutnya, saya sudah tidak bisa ikut. Bapak Gembala berangkat sendiri. Saya bantu dari rumah. Dan sampai saat ini Tuhan masih memberi kekuatan. Haleluya. Saat itu sebetulnya saya sudah mau minta tolong Bapak Gembala ya. Sepertinya sudah nggak kuat ya. Tapi semua sudah disiapkan dan saya takut kalau nanti anak-anak kepikiran ya. Jadi sampai terakhir anak-anak nggak tahu ya. Tapi rupanya namanya anak itu ya terasa ya. Vindul sempat tanya, Mama sakit ta? Kok keringetnya gobios gitu ya. Saya bilang ya karena gemuk dan hawanya panas. Saya bilang gitu ya. Memang hawanya kan panas ya, dan saya memang gemuk jadi keringetnya ya gobios ya. Tapi oleh anugerah Tuhan saya masih diberi kesempatan sampai saat ini. Saya terus berdoa dan saya dapatkan tentang kerajaan Yesus Kristus. Luar biasa, kita akan melihat ayat-ayat yang luar biasa. Haleluya. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Setiap firman Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita. Kita lihat bagaimana kehidupan Daud sampai saat terakhir. Mari, saat ini kita sama-sama meminta pimpinan Allah dalam perkataan dan perbuatan sampai saat-saat terakhir, pada waktu yang terakhir. Sekarang ini sudah waktu yang terakhir. Sudah tinggal hitung hari ya. Tawarikh itu artinya penghitungan hari-hari. Waktu saya terus berdoa, ini yang saya dapat. Haleluya. Mari, bagaimana kita mengakhiri hidup kita? Latihan ya. Seseorang yang terus bersyukur, dia akan terus bersyukur. Tapi kalau orang itu biasa bersungut-sungut, yang keluar hanya persungutan. Aduh, waktunya melayani kok Tuhan kasih sakit, keluarnya seperti itu. Tapi kalau kita mengerti maksudnya Tuhan punya rencana yang indah. Haleluya. Tuhan punya rencana yang agung dalam hidup kita. Tujuan yang agung dalam hidup kita. Ingat ya, bunga mawar akan mengeluarkan bau yang sangat harum saat bunga itu diinjak-injak. Haleluya. Trampled down, diinjak-injak, like roses trampled down. Bunga mawar yang diinjak-injak akan keluar bau yang harum. Minyak wangi yang termahal dihasilkan dari bunga yang dihancurkan jam 12 malam ya. Pada kegelapan yang sangat gelap, bunga dihancurkan, di situ dihasilkan bau yang sangat harum. Kalau hidup kita saat-saat ini sepertinya sudah di puncak kegelapan, masih diinjak-injak lagi, saat itu akan keluar bau harum Kristus, bukan bau harum kita. Bau harum Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Masuk ayat 11. Inilah yang artinya kerajaan Yesus Kristus. Saya pertama baca, saya keluar judulnya itu doa syukur, nyanyian pujian. Dan waktu saya baca semua, di situ dikatakan, ini semua menunjuk kepada kerajaan Yesus Kristus. Dan saya langsung tulis kerajaan Yesus Kristus. Dan saya bersyukur, Tuhan terima kasih.
Tuhan itu sudah menyediakan yang terindah buat kita. Apapun yang kita alami saat ini, apapun bentuknya, percayalah, Tuhan menyiapkan sesuatu yang sangat indah, bahkan tidak terkatakan, tidak terpahami, tidak terduga. Haleluya. Dia menyediakan sesuatu yang nanti sampai sorga kita hanya bisa bilang amin. Haleluya. Kudus engkau kudus. Haleluya. Ayat 11, inilah kerajaan Yesus Kristus. Kita lihat ya. Sambil saya bacakan ayatnya, naikkan itu sebagai doa syukur, naikkan ayat-ayat ini sebagai nyanyian pujian, dan kita terima kerajaan Yesus Kristus apapun yang kita alami saat ini. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah apa? Kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Puji Tuhan. Kristus mempelai laki-laki sorgawi kita. Gereja sebagai mempelai perempuan adalah tubuh Kristus. Kita menerima semuanya dari kepala. Haleluya. Allah menyertai, memelihara, memenuhi, melindungi kita. Matius 1 ayat 23. Immanuel. Immanuel itu Allah menyertai, Allah memelihara, Allah memenuhi, Allah melindungi. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan kita itu luar biasa. Dia datang ke dunia. Misinya ada di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23. Itu misi Yesus datang di dunia. Apa misinya? Misi Yesus datang di dunia adalah melepaskan kita dari dosa. Ayat 21. Matius 1 ayat 21, melepaskan kita dari dosa. Sampai terus ayat 23, sesudah dilepaskan, kita tidak dibiarkan begitu saja. Sesudah kita dilepaskan dari dosa, saat kita datang kepada Yesus, kita terima keselamatan sebagai anugerah, kita terima dengan iman. Sesudah dilepaskan dari dosa, Dia menyertai kita, memelihara, memenuhi, melindungi. Itu misi Yesus. Tidak berhenti sampai di situ. Misi Yesus itu terus sampai di 1 Yohanes 3 ayat 8. Itu misi Yesus. Misi Yesus itu ada dua. Melepaskan kita dari dosa dan menghancurkan kejahatan. Ini coba kita lihat, yang ini dikasih tanda dulu ya. 1 Tawarikh dikasih tanda. Kita lihat 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 8. Ini misi Yesus datang ke dunia. 1 Yohanes 3 ayat 8. Perkataan kalimat yang terakhir mulai untuk itu. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Haleluya. Ini misi Yesus. Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kita bisa melihat perbuatan iblis itu kadang masuk dalam manusia ya. Manusia ada yang hidupnya seperti iblis. Kalau kita melihat manusia yang hidupnya seperti iblis, kita berdoa. Kita percaya kuasa Yesus. Haleluya. Yesus melepaskan kita dari dosa. Dan Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Mungkin masih kita jumpai manusia yang memiliki perbuatan iblis. Salah satu yang paling terkenal perbuatan iblis yaitu perbuatan tidak setia.
Itu perbuatan iblis. Karena Yesus itu namanya adalah setia. Kita baca sebentar ya, itu di Wahyu. Apa yang saya dapatkan ini boleh nanti diulang lagi di YouTube. Wahyu 19 ayat 11. Wahyu 19 ayat 11. Judul perikopnya di situ firman Allah ya. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ini Yesus yang kita sembah. Haleluya. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Terus ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Firman Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus ada kuasa dalam darahnya. Apapun yang kita hadapi, kita sudah keluar sebagai pemenang. Haleluya. Dan kita sudah menerima kerajaan Yesus Kristus. Kita hidup sebagai anak-anak raja, sebagai mempelai wanita Kristus. Haleluya. Terus ya, ayat 12 sekarang. Oke. Masuk next ya. Ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah Allah yang kita sembah. Sampai ayat 12 ini kita terima berkat Tuhan. Coba kita lihat sebentar, saya dengar satu ayat, kita lihat sebentar di Ulangan. Ulangan 33 ayat 3. Tentang ya, 3. Ulangan 33 ayat 3. Haleluya. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmulah mereka, pada kakimulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Haleluya. Ini keberadaan kita. Tadi sudah kita baca semua. Dalam tangan Tuhan ada kekuatan, kejayaan. Kita berada dalam tangan Tuhan. Itu semua sudah diberikan kepada kita. Dia memenuhi hidup kita. Sehingga kita harus terus bersyukur atas kasih-Nya yang luar biasa. Ayat 13. Sekarang ya, kalau ada sekarang, iya sekarang ya. Mari kita belajar baca firman ini, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Itu ada di Ulangan 12 ayat 32, ada dalam Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Kita baca tepat dengan setia, tidak usah ditambahi dan tidak usah dikurangi. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Siapa tadi namanya? Namanya Firman Allah. Yang benar dan yang setia. Haleluya. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu Allah. Allah itu firman. Haleluya. Mari penuhi hidup kita dengan kuasa Allah. Saya sudah menceritakan kepada Bapak Gembala bagaimana ada kesaksian, mungkin ada yang sudah pernah dengar ya. Seseorang yang sakit kena COVID dan kehabisan
tabung oksigen, akhirnya dia ngambil posisi sujud. Ternyata dalam posisi sujud itu dia dapat asupan oksigen dan dia merasa dekat dengan Allah. Haleluya. Luar biasa ya. Jadi apapun yang kita alami saat ini, ambil posisi sujud. Sujud itu merendahkan diri. Kita sudah tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetap bersyukur dan ambil posisi sujud. Dan sesudah orang ini merasa lebih enak, sama dokternya dibilang, ya oksigennya sudah cukup bagus, sudah masuk ya. Sudah Pak, boleh posisi biasa. Dia nggak mau. Dia merasakan saat dia sujud itu, dia merasakan kedekatan dengan Allah yang luar biasa. Dia merendahkan diri. Haleluya. Sebab itu di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Haleluya. Pikulah yakuk yang kupasang, belajar, dipikul dan belajar. Belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu ada juga di Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Rendah hati dan bisa bersatu. Lemah lembut itu bisa bersatu. Hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dilihat dari hubungan pernikahan. Sebab itu Tuhan menciptakan pernikahan itu yang pertama. Iblis berusaha menghancurkan pernikahan. Iblis berusaha menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus berdoa. Biar kita seperti pada posisi di Eden yang awal. Jangan pernah meragukan firman Allah. Saat kita meragukan firman Allah, saat itu kita keluar dari Eden. Nggak usah ditambahi. Hawa waktu itu menambahi. Katanya Tuhan berfirman bahwa dia nggak boleh meraba. Ditambahi kan? Kan Tuhan bilang jangan dimakan. Sama Hawa ditambahi nggak boleh diraba. Kemudian Hawa juga mengurangi. Saat saya meraba buah itu, memegang buah itu, nanti saya mati, dikurangi. Padahal Tuhan bilang apa? Pasti mati. Jangan makan, pasti mati. Ditambahi, jangan pegang, jangan raba, ditambahi. Dan dikurangi, nanti mati. Padahal pasti mati. Saat kita tidak cocok hidup kita dengan firman, kerohanian kita mengalami kematian. Pasti mati. Rohani yang mati. Jadi sekarang ini kalau kita bisa melihat secara rohani, banyak zombie yang jalan. Kelihatannya hidup, tetapi rohaninya mati. Kalau orang yang bisa melihat secara rohani, dia akan melihat orang itu seperti zombie yang berjalan. Terus berjalan dengan kemauannya sendiri, dengan waktunya sendiri, dengan caranya sendiri. Yang didengar cuma suaranya sendiri. Mari, kita harus bisa mendengar suara Allah. Ada 3. CWS. Cara, waktu, suara. 3. CWS. Cara, waktu, suara. Tetap tenang dalam cara Allah. Sabar menunggu waktu Allah. Bisa mendengar suara Allah. 3 ini penting. CWS. Jangan pakai cara sendiri. Kalau orang ini berbuat ini, seharusnya aku lakukan ini. Itu cara sendiri ya. Kamu bisa gitu, saya juga bisa. Kamu bisa menghina saya juga bisa menghina kamu. Itu cara sendiri. Kita harus tetap tenang dalam cara Allah. Sabar menunggu waktu Allah. Kalau sakit jangan cepat-cepat. Tuhan ini sekarang saya mau pelayanan, cepat Tuhan sembuhkan, sekarang sembuhkan.
Tuhan punya waktu yang terbaik, ya. Sabar menunggu waktu Allah dan bisa mendengar suara Allah. Apa itu berdoa? Berdoa itu mendengar suara Allah. Suara Allah ada di mana? Firman Allah. Firman Allah itu suara Allah. Firman Allah itu wajah Allah. Semua ada ayatnya, ya. Haleluya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Terus pakai cara dan waktunya Allah. Haleluya. Masuk ayat 14 ya sekarang ya. Oke. Masuk ayat 14. Sebab siapakah aku ini? Nah, ini penting ya. Dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Kalimat berikutnya ini penting. Ini yang harus menjadi doa kita. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ini penting. Satu kalimat yang penting. Biasanya sering kita berdoa, Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, habis masih minta diberkati lagi, ya. Haleluya. Banyak yang salah kaprah, ya. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman. Kita itu sudah menerima berkat. Tugas kita adalah menjadi berkat. Mencerminkan kasih Allah itu menjadi berkat, ya. Doanya harusnya seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Semuanya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Mari kita hidup tetap tepat. Harus tepat, ya. Haleluya. Ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Itu sebetulnya keadaan kita. Tetapi Yesus datang memberikan harapan yang luar biasa. Haleluya. Harapan yang tidak mengecewakan. Itu semua ada di Roma 5 ayat 1 sampai 11. Faith brings joy. Iman yang membawa sukacita. Harapan yang tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Karena kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang dianugerahkan, dikaruniakan kepada kita. Sebab itu kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Hanya pengharapan di dalam Yesus yang tidak mengecewakan. Sering orang-orang bilang apa? PHP, ya, pemberi harapan palsu, ya. Manusia itu ya cuman sampai bisa di situ, ya. Mungkin sebetulnya memberikan harapan, tetapi kemampuan manusia terbatas. Hanya pengharapan di dalam Yesus yang tidak mengecewakan. Haleluya. Masuk ayat 16 ya sekarang. Masuk ayat 16. Oke. Ya Tuhan, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah, bagi namamu yang kudus, adalah dari tanganmu. Dari mana? Dari tangan Tuhan. Haleluya. Dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Mari kita sadar, ya. Makanya orang Kristen ini dilatihnya cuma 1/10, ya. Sebetulnya kalau masuk perjanjian baru seluruhnya, ya. Dilatih 1/10 aja
sulitnya setengah mati ya. Contohnya misalnya saya titip ke Pak Henry. Pak Henry, ini saya punya berkat 10 juta. Yang 1 juta tolong diberikan Pak David ya, saya titip ya. Saya kasih Pak Henry 9 juta, yang 1 juta ini punyanya Pak David. Titip ya Pak Henry, tolong berikan Pak David. Pak Henry terima 10 juta. Kok eman-eman ya 1 juta dikasih Pak David, Pak David ya nggak tahu aja loh ya. Terus nggak diberikan. Kira-kira yang nitip ini kira-kira gimana? Tuhan pun menitipkan berkat kepada kita. Tuhan titip sebagian untuk keperluan perbendaharaan rumah Tuhan ya, bukan untuk pendeta. Pendeta hidup sendiri dari Tuhan ya. Haleluya. Tetapi manusia sulit. Ini semua belajar, coba direnungkan 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 19 ini kita baca. Di situ kita akan terima berkat yang luar biasa. Ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ini keadaan kalau seseorang sudah menerima kerajaan Yesus Kristus. Manusia ini diberi berapapun itu kurang, berapapun kurang. Masih ingat ya orang yang gajinya 1 juta ya kasih perpuluhan, kalau 1 juta itu berapa? 100.000 ya kasih, 10 juta kasih 1 juta ya kasih, dikasih 100 juta kasih 10 juta ya masih lumayan, masih bisa ya. Terus dia diberkati terus, dia dapat 10 miliar ya, dia mau kasih 1 miliar, kok eman-eman ya, kok enak pendetanya ya, kok enak ya pendeta mek sembahyang tok dapat 1 miliar, kok enak. Ananias dan Safira mati, akhirnya mati ya. Haleluya. Karena cinta uang. Akar segala kejahatan itu cinta uang. Haleluya. Itu akar segala kejahatan. Haleluya. Saat kita cinta diri sendiri, sombong, males, itu akarnya kesombongan. Pokoknya sombong itu gandeng sama males. Uang itu gandeng sama jahat. Uang itu akar, cinta uang itu akar segala kejahatan. Cinta diri sendiri itu akar segala kemalasan. Sombong itu cinta diri sendiri. Akhirnya orang itu jadi malas, mintanya enak sendiri ya. Malas baca firman, malas doa, malas puasa, malas segala malas. Mintanya itu terus Tuhan terus kasih berkat. Hidup sembarangan, habis hidup sembarangan minta ampun, minta berkat. Istilahnya itu kurang ajar sama Tuhan. Itu di firman ada semua. Di Maleakhi 1 semuanya itu ada. Bagaimana umat Tuhan ini sangat kurang ajar, sehingga saat itu tidak ada firman berhenti. Baru masuk Matius itu berhenti kira-kira 400 tahun itu firman. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak baca firman, masih ingat saya bilang apa? Itu bukan tidak baca firman, tetapi dia tidak bisa mendengar suara Allah. Haleluya. Haleluya. Tidak diberi waktu untuk baca firman, sehingga 24 jam pun waktunya habis. Oke, akan saya serahkan Bapak Gembala. Ini kita lanjutkan dulu ayat 18. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Kemana hati kita tertuju? Haleluya. Kita cuma ada dua, mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mamon. Matius 6
ayat 24 sampai 34 itu bicara tentang karya pemeliharaan Allah. Matius 6 ayat 24 sampai 34. Saat kita masuk dalam pemeliharaan Allah karena kita mengabdi kepada Allah. Seseorang yang mencintai dirinya sendiri akhirnya malah kehilangan segalanya. Saat dia menyangkal diri pikul salib, dia dapat kerajaan sorga dan yang lainnya itu cuma ditambahkan aja. Coba dipraktekkan. Yang alami ini bukan cuma kita sekeluarga, semuanya harusnya mengalami hal ini. Bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Terakhir, dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus. Ini artinya tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu. Orang yang tulus itu orang yang berpegang pada segala perintah Tuhan, firman Tuhan. 773.692 kata dipegang semua dan menjadi pedoman hidupnya. Haleluya. Dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan baik yang persiapannya telah kulakukan. Haleluya. Mari kita dengan singkat masuk ke dalam kesimpulannya. Oke, next. Ya, ini satu. Ini kesimpulannya. Satu, kita harus berjalan dalam iman, bukan dalam penglihatan. Berjalan dalam iman. Oke, yang kedua. Yang kedua, kita harus tinggal dalam perhentian. Apa itu perhentian? Firman. Ya. Firman itu perhentian. Tinggal dalam firman itu tinggal dalam perhentian. Haleluya. Baca, renungkan, jadikan pola hidup, gaya hidup, pola pikir. Yang ketiga adalah mencerminkan kasihnya. Yang ketiga, mencerminkan kasihnya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu itu bukan karena kita, tetapi kita cuma mencerminkan kasihnya. Seperti bulan yang memantulkan sinar matahari. Bulan itu menyerap sinar matahari, kita menyerap firman, kemudian kita pantulkan, baca firman, diserap firman. Dan yang keluar adalah cerminan kasih ilahi. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, 4 adalah percaya sepenuhnya pada kuasa Allah. Ini ya, percaya sepenuhnya pada kuasa Allah. Tadi ada 3, percaya sepenuhnya pada kuasa Allah adalah CWS, cara, waktu, dan suara. Tetap tenang dalam cara Allah, sabar menunggu waktu Allah, dan bisa mendengar suara Allah. Itu artinya percaya sepenuhnya pada kuasa Allah. Ayatnya di Keluaran 14 ayat 14. Dia yang berperang, kita diam saja. Serahkan Tuhan saja. Kita diam itu artinya percaya sepenuhnya ya. Percaya sepenuhnya tadi kita sudah belajar semua. Itu juga ada di dalam Yesaya 41 ayat 1 dan 2. Yesaya 41 ayat 1 dan 2. Memperoleh kekuatan baru, melangkah dalam kemenangan. Haleluya. Terus punya kemenangan. Di Sakaria 2 ayat 5 juga ada, kita dikelilingi oleh tembok berapi, itu kemenangan. Dan kita punya kemuliaan di dalam. Kemuliaan itu ketenangan di dalam kita. Memiliki ketenangan di dalam, memiliki kemenangan di luar. Menang atas dunia, daging, dan dosa. Puji Tuhan. Mari kita miliki kerajaan Yesus Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah ya. Waktunya sangat singkat ya. Sebetulnya kita masih ya, memerlukan banyak makanan yang sehat, yang rohani, sehingga kita boleh bertumbuh dan pesat. Puji nama Tuhan ya. Kita diingatkan bahwa kita ini orang asing ya di dunia ini, cuma sementara ya. Mari kalau kita mau pulang ke surga, dan apa yang kita tabur
itu kita tuai di sorga. Puji nama Tuhan ya. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dalam lagi. Saudara baca 1 Tawarikh pasal 29 ini seluruhnya yang kita baca dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan dapat berkat yang lebih, dapat tambahan iman yang lebih lagi, dan lebih taat lagi kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang boleh mengingatkan kami, menegur kami, mendidik kami, menguatkan iman percaya kami untuk berjalan dalam iman kepada firman. Kami senantiasa mau hidup benar, dan kami mau pakai seluruh kehidupan kami seperti apa yang sudah kami baca, yang kami dengar lewat firman Allah, di mana Raja Daud mempersembahkan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan, sebab dia menyadari segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada Dia. Biarlah kami menyadari ini semua, sebab kami semua akan meninggalkan dunia ini tidak bawa apa-apa lagi, tapi kami bawa kebenaran firman-Mu, bawa karakter kami yang jadi sama seperti Yesus dalam perkataan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai sisa kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami pohonkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita kembali berhimpun minggu depan ya. Tadi sudah disampaikan oleh istri saya, nanti perjamuan kudus bisa mengikuti di YouTube ya. Puji nama Tuhan. Persiapkan ya setiap keluarga untuk masuk dalam perjamuan kudus. Pengumuman tidak ada, kita terus ya bersyukur, berdoa, dan kita doakan saudara kita yang lain supaya tetap sehat, tetap kuat, dan tetap mengikuti ibadah melalui YouTube walaupun mereka tidak bisa hadir. Mari kita pakai berdiri, kita nyanyikan terima kasih Bapa. Kita angkat tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sungguh Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur terima kasih. Kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Haleluya. Untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, serta mendengar dan menerima berkat firman Allah. Terima kasih Bapa, Engkau sempurnakan ibadah kami, supaya kami tetap setia, tetap sungguh-sungguh sampai akhir hidup kami, sampai Engkau datang kembali. Seperti Engkau yang setia dan benar, jadikan kami juga Tuhan, hamba-hamba-Mu yang setia dan benar, yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong sembuhkan, yang dalam keadaan lemah, Tuhan berikan kekuatan, yang ada masalah persoalan, beri kekuatan, kemenangan untuk bangkit di akhir zaman ini, supaya mereka jangan sampai tertinggal. Haleluya. Dan mereka jangan sampai lemah dan putus asa. Terima kasih Tuhan, bangkitkan semangat mereka Tuhan, untuk bersama-sama kami boleh beribadah di minggu-minggu yang mendatang ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita persiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami semua. Ampuni dosa, kesalahan, kekurangan kami Tuhan. Haleluya, ampun dengan darah-Mu yang kudus, sehingga perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat untuk rohani jasmani kami. Terima kasih Bapa. Kami dengarkan firman Allah. Haleluya.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Setelah makan kami mengambil cawan berkat. Haleluya, dan kami berdoa. Haleluya, kami yakin dan percaya bahwa cawan berkat ini, haleluya, haleluya, cawan berkat dari Allah Bapa, haleluya, darah-Mu, haleluya, yang sudah tercurah bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukankah cawan berkat ini yang atasnya kami mintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hubungan kami dengan Tuhan semakin erat, semakin sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.